Saudara, kasus pelecehan oknum dokter kepada pasien terus bermunculan. Di Malang, Jawa Timur, Rumah Sakit Persada Malang menonaktifkan seorang dokter setelah pengakuan seorang pasien yang dilecehkan viral di media sosial. RS Persada Malang menginvestigasi dugaan pelecehan seksual seorang oknum dokter kepada salah satu pasien rawat inap pada September 2022. Investigasi dilakukan setelah muncul pengakuan mantan pasien yang viral di media sosial. Hasil investigasi menemukan fakta, oknum dokter tersebut menyalahi prosedur karena saat itu melakukan pemeriksaan tanpa didampingi perawat. RS Persada Malang memutuskan menonaktifkan oknum dokter tersebut. Kami sudah melakukan penelusuran. Jadi yang pertama itu benar telah ada pasien atas nama yang bersangkutan ya sesuai pengadu itu betul, pasien itu pernah mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Persada kan gitu, kurang lebih tahun 2022, bulan September tahun 2022. Yang bersangkutan melakukan pemeriksaan itu tidak didampingi oleh para medis atau teman-teman keperawatan seperti biasanya. Diambil oleh Persada itu adalah menonaktifkan beliau dari pelayanan kan gitu, itu nomor satu. Nomor dua, seluruh kewenangan itu kemudian diambil alih kembali oleh rumah sakit. Deretan kasus dugaan pelecehan seksual dokter tengah jadi sorotan. Sebelumnya, Konsil Kesehatan Indonesia menonaktifkan sementara surat tanda registrasi atau STR dokter kandungan yang diduga melecehkan pasien di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. MDP sudah melakukan investigasi ke lapangan karena harus ditangani oleh Majelis Disiplin Profesi. Kemarin malam mereka sudah melaporkan, ternyata hasil investigasinya ada tindak pidana yang dilakukan ya, sehingga kemudian disampaikan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti dan juga sudah disampaikan ke kami, ke Konsil, sehingga untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat, maka STR yang bersangkutan, dokter yang bersangkutan sudah kami nonaktifkan untuk sementara sampai menunggu dari dari penegak hukum. Nantinya akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, tentu ini kami masih menunggu. Pelaku pelecehan telah ditetapkan sebagai tersangka. Dokter lain yang juga terjerat pidana adalah dokter PPDS Universitas Padjadjaran Pri Guna Adinugrah Aditama yang memperkosa keluarga pasien dengan modus memberikan bius. Kementerian Kesehatan menyebut bakal lebih tegas. Selain pidana, sanksi yang terberat adalah bakal mencabut surat tanda registrasi, sehingga dokter yang terlibat tindakan asusila tak bisa lagi membuka praktek seumur hidup. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada juga kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan asusila. Itu sudah kita cabut STR-nya, surat tanda registrasinya oleh Kemenkes. Kalau dicabut tanda registrasinya, maka dia tidak akan bisa praktek seumur hidup. Ruang pemeriksaan harusnya menjadi tempat yang aman bagi pasien. Tindakan tegas dan pembinaan lebih intens kepada para calon dokter harus dilakukan agar tak terulang kasus dokter yang memanipulasi kepercayaan pasien untuk bertindak cabul. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan membahas lebih dalam terkait kasus dugaan kekerasan seksual oleh dokter bersama dengan kriminolog Hanifah Hasna. Selamat malam Mbak Hanifah. Selamat malam Mbak Friska. Mbak Hanifah, ini yang sangat membuat prihatin karena dari satu kejadian, dari satu peristiwa ternyata terbuka lagi peristiwa kriminal lainnya. Ini seperti fenomena gunung es. Apa yang sebenarnya terjadi kalau dari kacamata Anda Mbak Hanifah? Ya baik, sebetulnya ini bukan saya senang dengan kondisi yang kacau ini ya, tapi sebetulnya ketika ada kejahatan yang terbuka, terus kejahatan-kejahatan lain yang terbuka lagi, itu sebetulnya peluang bagi kita semua, pemerintah, kementerian, dan masyarakat juga menjadi lebih berhati-hati dalam hal ini.
Ini sebetulnya untuk memulihkan kembali. Nah, apalagi ketika tadi disampaikan di berita sebelumnya ini sudah dicabut kewenangannya dan dicabut surat prakteknya. Ini sebetulnya sangat-sangat membantu. Di mana ketika dicabut semuanya berarti ini untuk melindungi dia sendiri dari perilaku menyimpang selanjutnya. Yang kedua, melindungi masyarakat pula sebagai pasien yang sudah sangat-sangat percaya dengan profesi dokter ini. Kemudian ini juga akan mengembalikan kepercayaan masyarakat karena sekarang ini semua jadi menjadi takut lagi, padahal kita semua kan sudah sedemikian rupa mengembalikan kepercayaan masyarakat bila berobat harus ke dokter saja gitu ya, karena di bagian-bagian tempat-tempat tertentu masih menggunakan cara-cara lain untuk berobat. Yang terakhir adalah untuk menegakkan etika profesi. Nah, ini sangat-sangat diperlukan, tetapi jangan sampai hanya sekedar administratif semata. Karena hukuman secara pidana itu harus tetap ditegakkan, dilakukan secara transparan, dan dilakukan secara dan berkeadilan. Ini harus dilakukan oleh pemerintah. Pidananya harus diterapkan juga tegas berkeadilan. Tapi tadi bicara soal pencabutan surat tanda registrasi, STR-nya, saya tanyakan ke Dr. Ariyanti Anaya, Ketua Konsil Kesehatan Indonesia. Selamat malam, selamat bergabung juga Dr. Ariyanti. Selamat malam. Selamat malam dengan Friska di sini dan ada juga Mbak Hanifah. Saya ke Bu Dokter. Jadi kalau bicara soal arti pencabutan STR bagi tersangka, artinya kan status praktiknya dicabut. Kalau untuk kasus hukum, terlibat kasus hukum dicabut sementara, tapi jika terbukti ini bisa dicabut izin praktiknya seumur hidup, begitu ya Bu Dokter? Ya, jadi seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan ketika mereka sudah selesai menjalankan proses pendidikannya, mereka sudah lulus uji kompetensi dan dianggap layak, mampu untuk melakukan pelayanan kesehatan, maka mereka akan diberikan surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi ini nantinya akan menjadi persyaratan untuk mereka mengajukan surat izin praktek, gitu ya. Nah, satu dokter itu misalnya bisa dia praktek di 3 tempat, mendapatkan 3 SIP, kita bilang SIP. Nah, dengan adanya kasus seperti ini, tentunya Konsil Kesehatan Indonesia mempunyai wewenang dan fungsi untuk bisa meninjau kembali STR yang sudah diberikan. Karena terjadi pelanggaran disiplin profesi yang telah dilakukan, maka STR-nya dicabut. Otomatis ketika STR dicabut, maka otomatis SIP, ya, surat izin praktek dari si dokter ini semuanya juga dicabut, gitu. Dan tentunya dia tidak boleh lagi melakukan pelayanan. Gitu, Mbak. Ya, kalau terakhir kan untuk tersangka Priguna ini sudah dicabut STR-nya. Kalau informasi terkini yang bisa kami dapatkan, dokter yang di Garut kasusnya bagaimana status STR-nya? Ya, untuk dokter yang di Garut, kalau yang di RSHS sudah kita cabut ya STR-nya dan kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Nah, untuk yang di Garut, karena kami sudah di bawah Konsil Kesehatan Indonesia ada yang disebut Majelis Disiplin Profesi. Nah, Majelis Disiplin Profesi sudah turun ke lapangan. Mereka sudah menemukan bukti-bukti dan juga sudah menyerahkan karena ada masalah terkait pidana dan sudah dilakukan koordinasi dengan pihak berwajib. Dan yang bersangkutan sudah dinyatakan sebagai tersangka, ya. Jadi untuk mengamankan maka kami juga sudah mencabut STR-nya dan berkoordinasi kembali dengan Dinas Kesehatan untuk mencabut semua SIP-nya. Oke, jadi sudah dicabut STR juga SIP-nya, berkoordinasi sudah dilakukan semuanya. Kalau dari Mbak Hanifah, artinya kan tadi kalau Mbak Hanifah bilang pidananya harus berjalan, tapi dari sisi Konsil Kesehatan juga sudah mencabut STR dan juga SIP. Ini bisa menutup celah adanya peluang terjadi tindak pidana asusila serupa, termasuk juga ini bisa memberikan efek jera artinya Mbak Hanifah ya? Iya. Jadi penjeraan itu kan sebetulnya tidak hanya kepada pelaku, tetapi menggentarkan orang-orang lain atau oknum-oknum lain yang kemungkinan akan melakukan hal ini. Dan ini sudah terbukti ya ketika ini ada kasus yang keluar, kasus-kasus yang lain juga keluar. Nah, hal inilah yang harus menjadi fokus dari Kementerian Kesehatan atau
institusi medis ini untuk melakukan pengecekan ulang apakah ada SOP yang kurang pas gitu ya, atau ada hal-hal tertentu yang harus diperbaiki lagi. Ya, termasuk Mbak Hanifah yang juga sulit sebenarnya dari sisi korban. Banyak mungkin korban, masih ada korban-korban lainnya, tapi untuk melaporkan kasus pemerkosaan dari sisi korban, banyak yang tidak berani speak up. Nah, siapa-siapa saja yang bisa membantu hal ini, Mbak Hanifah? Ya, baik. Ini sudah bagus sekali ya Mbak Friska ya, karena sudah dibuka hotline untuk pengaduan, ini kan membuka peluang kepada masyarakat. Kemudian sekarang menyampaikan kepada media juga sangat-sangat mudah. Hal ini membuat masyarakat menjadi punya keberanian bahwa dia pernah menjadi korban, disertai dengan bukti-bukti yang mereka punya. Tapi walaupun demikian, kembali lagi bahwa kasus ini membuat mata hati atau pengetahuan masyarakat itu menjadi terbuka lagi untuk lebih aware lagi terhadap kondisi dirinya sendiri. Bahwa dimanapun berada, masyarakat itu tetap menjadi pihak-pihak yang sangat-sangat rentan menjadi korban, bahkan di ruang yang sangat-sangat steril ternyata itu tidak steril bagi keselamatan masyarakat. Nah, ini juga yang membuat impunitas ya. Impunitas itu adalah profesi-profesi tertentu yang merasa bahwa dia itu aman dari pelaporan. Ternyata ini sekarang sudah terbukti siapapun yang melakukan kesalahan bisa dilaporkan dan dicabut kuasanya untuk melakukan praktek itu. Ini hal yang sangat-sangat bagus. Betul. Untuk kasus, saya ke Bu Dokter, kalau kasus yang di Malang update-nya seperti apa? Karena yang membuat juga publik mencengangkan, meskipun kabar baiknya adalah semua kasus ini satu persatu akhirnya muncul. Di Garut sudah, di Bandung sudah dicabut STR SIP-nya. Kalau yang di Malang yang terbaru bagaimana, Dokter? Ke saya ya? Ya, silakan Dokter. Jadi kalau yang di Malang, kami baru mendapatkan berita melalui media. Ya. Jadi tentunya kita juga harus berhati-hati dalam menyikapi semua berita yang ada. Kita harus melakukan tindakan cepat, tetapi juga harus berhati-hati. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan Majelis Disiplin Profesi ya untuk melihat, untuk menunggu atau juga kita bisa memberi menanyakan terhadap adanya berita ini, kemudian melakukan penyelidikan ya terhadap laporan yang ada atau berita yang ada. Tentunya dari KKI akan terus melakukan atau menyikapi hal-hal seperti ini, karena tadi seperti Bu Hanifah sampaikan bahwa memang ini menyakitkan, tetapi ini adalah memberikan pembelajaran juga kepada masyarakat. Oke, jangan takut gitu ya, kalau kemudian ada hal-hal yang dianggap pada saat mereka menerima pelayanan itu, mereka menganggap ada hal yang tidak wajar ya, dirasa tidak wajar, itu untuk berani berbicara, karena hukum ini atau sanksi ini akan ditegakkan dan juga kejahatan ini kan bukan hanya kemudian dokter tidak mungkin melakukan kejahatan gitu ya, dokter ini juga manusia biasa gitu. Jadi di mana saja, jadi jangan merasa bahwa oh ini kan tenaga medis, ini nggak bisa diganggu gugat atau nggak bisa seperti itu. Nah ini bagus sekali, sehingga dengan seperti ini masyarakat akan tersadarkan gitu ya. Nah seperti contoh Malang ini, ya mudah-mudahan ini kita sedang menunggu, kalau memang ada jelas data-datanya maka kita akan menindaklanjuti dengan segera. Ya, tapi soal evaluasinya, Dok, saya setuju kalau semua profesi itu pasti ada celahnya, tergantung siapa manusianya begitu. Nah, artinya kan perlu evaluasi juga. Kita semua tahu lah untuk menjadi dokter ini tahapannya luar biasa. Untuk mendapatkan STR, SIP itu tidak mudah. Tapi kan saat ada dugaan penyimpangan di tengah jalan, apakah ada plan evaluasi ke depannya begitu, Dokter Ariyanti? Ya, ini kan ada dua ya kasus ya. Kalau di kasus yang di Hasan Sadikin, ini adalah residen. Residen ini belum menjadi dokter spesialis. Mereka masih menjadi tanggung jawab dari institusi pendidikannya. Ya, dalam hal ini dengan Unpad, yang kemudian mereka dititipkan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi kalau dokter spesialis itu lebih dari 90% kegiatannya itu ada di rumah sakit. Nah, tentunya pengawasan itu harus dilakukan holistik. Bukan hanya dari rumah sakitnya sebagai tempat dia belajar, tetapi institusi pendidikannya, tempat di mana mereka masuk dan direkrut ya atau diterima gitu ya. Itu tetap menjadi tanggung jawabnya, bukan juga cuma rumah sakit sebagai tempat pendidikan. Nah, oleh karena itu tentu pengawasannya harus dilakukan secara bersama-sama.
dari si institusi maupun dari si rumah sakitnya. SOP yang ada di rumah sakit itu tentu harus sudah disampaikan kepada para residen ketika mereka awal masuk dan akan berini dengan pasien. Nah, untuk memastikan bahwa ini akan berjalan terus, mereka pada saat masuk menjadi peserta PPDS, mereka sudah melalui tahapan uji MMPI, psikologi, ya, kesehatan fisik mereka itu penting, gitu ya, mental dan ini. Nah, tetapi memang kedepannya kita akan menghimbau agar tes MMPI ini, tes kejiwaan ini bisa dilakukan per 6 bulan sekali, gitu ya. Karena sekolah spesialis ini kan berat sekali, gitu ya. Dan tugasnya berat sekali. Mungkin juga ada permasalahan keluarga, ada permasalahan atau bebannya yang luas, yang berat sehingga menyebabkan mereka depresi. Nah, ini kan memungkinkan saja, maka evaluasi atau tes kejiwaan itu perlu dilakukan terus-menerus dan juga melihat kembali juga proses pada saat mereka menerima pendidikan ini supaya juga jangan kemudian mereka terlalu terbebani, terlalu berat over ini sehingga mereka juga akhirnya depresi seperti itu. Jadi tes MMPI, kita bilang tes MMPI itu tes untuk psikotesnya lah, seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk dokter yang di Garut gitu ya, setiap dokter itu 5 tahun sekali SIP-nya itu akan diperpanjang. Nah, pada saat diperpanjang, maka kita akan meminta dari Dinas Kesehatan itu akan meminta rekomendasi dari fasilitas pelayanan di mana mereka bekerja. Nah, tentunya Vaskes ini harus menyampaikan, dokter ini kok ada masalah kejiwaan, ada disiplin profesi yang selalu dilanggar, atau misalnya dokter ini dokter bedah tapi sekarang udah tremor atau ada masalah dengan mata, sehingga ini menjadi persyaratan atau referensi untuk SIP-nya berikutnya tidak diberikan atau SIP-nya perlu ditahan untuk keselamatan pasien. Nah, berikutnya juga bagaimana kalau dari sisinya Mbak Hanifah, kita bicarakan hari ini pasti penegakan hukumnya harus berjalan dengan baik, termasuk juga tadi langkah tegas dari sisi profesi juga dilakukan. Nah, untuk mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat, khususnya perempuan, Mbak Hanifah, apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa dilakukan para pihak terkait? Ya, baik. Ini yang dilakukan oleh institusi medis ini sudah sangat-sangat tepat ya Mbak Friska ya. Tetapi sekarang yang harus diketahui masyarakat adalah transparansinya seperti apa. Seperti yang Bu Ariyanti sampaikan tadi, saya sangat sepakat sekali. Banyak sekali masyarakat yang bertanya, kok bisa sih dokter yang pintar gitu, apakah tidak dites secara psikologi gitu ya. Bahkan di dunia kriminal pun mereka itu ada yang memang sudah punya trauma sebelumnya, ada yang dia merasa ada kesempatan. Lalu mereka melakukan pembelajaran bagaimana cara melakukan kejahatan. Nah, ketika ada kesempatan, mereka sudah pintar, karena secara kognitif dia bagus, dia tahu bagaimana mencari celah untuk melakukan kejahatan. Ini yang berbahaya karena bisa menimbulkan karir kriminal, yaitu kejahatan berulang akibat pembelajaran yang sudah mereka lakukan. Jadi untuk masyarakat sendiri sekarang adalah berhati-hati dan dibutuhkan transparansi dari tim medis dan penegak hukum setelah melakukan penangkapan dan pemecatan mungkin ya, atau penghentian surat-surat tadi itu kepada masyarakat sehingga masyarakat kembali percaya kepada dunia medis. Lalu sebetulnya ketika hukuman ini ditegakkan, sebetulnya yang paling dilindungi itu justru dari tim medis itu pula, misalnya pemasangan CCTV. Kenapa perlu dipasang CCTV di dalam? Mungkin kalau diperbolehkan tanpa menyorot bagian tubuh pasien gitu ya. Sebetulnya ya sebetulnya dilindungi di dokter itu juga gitu loh. Ketika ada pasien yang mungkin lebay gitu bahasa anak sekarang, mereka tahu atau punya bukti-bukti bahwa mereka hanya melakukan sesuai prosedur. Nah, prosedur-prosedur inilah yang masyarakat belum tahu. Sebetulnya ketika periksa itu harus seperti apa? Apakah harus selalu ada suster atau perawat atau bagaimana gitu ya? Itu yang disampaikan. Hukumannya sekarang harus transparan dan tegas, di sisi lain juga mengembalikan kepercayaan masyarakat harus dilakukan oleh berbagai pihak secara bersama-sama. Terima kasih Dr. Ariyanti Anaya, Ketua Konsil Kesehatan Indonesia. Terima kasih Mbak Hanifah Hasna, kriminolog, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.